Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang kaidah al-kubra ats-tsalitsah, yaitu al-masyaqqah tajlibu taisir. Tentu kaidah ini hasil dari pemahaman kajian yang mendalam para fuqaha terhadap Al-Qur'anul Karim yang pertama, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan bukan kesulitan. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani kepada kalian sesuatu yang tidak kalian bisa sanggup pikul. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah 200, Allah berfirman, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, di Al-Baqarah yang ayat yang sama. Allah mengatakan, ya Allah, jangan kami bebani kami beban yang kami tidak bisa kami pikul. Seperti engkau bebankan kepada umat-umat terdahulu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, ya Tuhan kami, jangan kau bebankan apa yang tidak sanggup kami pikul. Di surat An-Nisa ayat 28 juga Allah berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk meringankan kepada kalian. Dalam surat Al-Hajj surat ke-78 Allah berfirman, mama ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini buat kalian sesuatu yang menyusahkan, memberatkan. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan bahwa syariat Islam ini, Al-Qur'an ini, syariat Islam itu untuk menghapus, meletakkan hukum-hukum yang berat yang mengikat pada syariat-syariat sebelumnya. Wa yadau anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim. Syariat Islam datang untuk melepaskan beban dan ikatan pada kalian yang kanat alaihim, yang dulu mereka alami. Jadi sekian ayat mengisyaratkan tentang bahwa syariat Islam memberikan kemudahan bukan kesulitan, sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan, tentu syariah kemudian juga memberikan jalan keluar kemudahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innama bu'ithum muyassirin walam tub'athu mu'assirin, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithum, sesungguhnya kamu itu diutus, umat ini ada, muyassirin, untuk memudahkan, walam tub'athu mu'assirin, dan umat ini ada, diutus membawa risalah ini bukan untuk membuat orang susah. Dalam hadis marfu' diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha syara'a ad-dina faja'alahu sahla wa samha wasi'an wa lam yaj'alahu dhaiqan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini sebagai hal kemudahan, samhan kenyamanan, wasi'an keluasan, wa lam yaj'alhu dhaiqan, dan tidak menjadikan agama kamu ini satu yang menyempitkan, menyusahkan. Pada kesempatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan pengajaran kepada kita. Kata Rasulullah SAW, kata Aisyah, diriwayatkan oleh Aisyah bahwa makhtara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma khuyira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baina amrayni lakhtara aisarahuma. Jika Rasulullah SAW dihadapkan kepada dua hal pilihan, maka Rasulullah akan memilih yang paling mudah, illam yakun ithman, selama dua-duanya tidak mengakibatkan dosa, maka Rasulullah memilih yang ringan. Itu hadis Rasulullah SAW tentang bahwa syariat ini datang untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Jika kalau ada kesulitan, tentu syariat juga akan berikan jalan
keluar kemudahannya. Yang dalil yang ketiga adalah dalam fikih kita dapatkan bahwa dalam fikih bab rukhsah ya, bab rukhsah. Rukhsah ini keringanan. Ini juga sebagai bukti konkret bahwa di dalam Islam yang diinginkan adalah keringanan bukan kesulitan, sehingga ketika kita kelaparan, tidak ada makanan, maka babi yang tadinya haram menjadi halal karena keterpaksaan. Ada rukhsah, dan banyak lagi rukhsah wudu, tidak ada air dirukhsahkan dengan tayamum, ya kan? Salat dirukhsah, puasa Ramadan dirukhsahkan dengan iftar dan seterusnya. Ketika puasa memberatkan bahkan membahayakan, maka kemudian Islam datang, syariat memberikan kemudahan untuk tidak berpuasa bagi orang-orang tertentu. Yang keempat, dalil yang keempat kebenaran dari kaidah ini adalah ijma, ijma, al-ijma'u ala adami wuqu'i taklif bisyakin minal a'mal. Mustahid sudah sepakat bahwa syariat ini tidak mungkin membebani manusia di atas kemampuannya. Taklif ma la yutok, satu yang mustahil yang tidak boleh terjadi di dalam syariat ini adalah kemudian syariat ini memberikan beban yang tidak mampu dipikul oleh hamba. Wa huwa yadullu dalalata qat'iyah ala adami qasdi syari' al-hakim ilaih. Ijma ini menguatkan bahwa memang tidak ada indikasi bahwa syariat ini dibikin untuk menyusahkan hambanya. Untuk menyusahkan hambanya. Nah, ini 4 dalil ya, 4 dalil. Yang pertama adalah dari Al-Qur'an, kedua dari hadis, kemudian dari realita fikih ya, realita fikih yang memang kita dapati. Rukhsah bukan satu yang asing ya dalam fikih kita. Kemudian ulama juga ijma bahwa memang Allah tidak mungkin membebani hambanya dengan beban yang tidak bisa dipikul ya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada taklif ma la yutok ya, bahwa syarat ini semuanya bisa dipikul. Maka ketika seorang mengalami kesulitan, Islam juga melegalkan untuk melakukan sesuatu yang itu solusi bagi hal-hal yang tidak mungkin dia pikul. Beberapa contoh yang sudah menjadi ijma para fuqaha bahwa Islam memberikan kemudahan. Misalkan ulama sepakat ijma bahwa masyru'nya cerai, misalkan ketika sebuah keluarga bukan lagi menjadi surga tapi menjadi neraka bagi anggotanya, maka sepakat bahwa ada jalan keluar yang mudah yang bisa dipikul oleh hamba ya, yang bisa dipikul oleh manusia, yaitu dimudahkan jalannya, diluaskan, yaitu dengan adanya syariat cerai. Kemudian juga diperbolehkannya kita melihat wanita yang bukan mahram ketika menjalankan tugas-tugas tertentu seperti dokter ya, seperti tabib. Kalau dulu tabib ya boleh melihat aurat ajnabiyah, dan juga misalkan dalam syahadah jinayah zina kita diperbolehkan karena itu membab rukhsah. Kemudian diperbolehkannya laki-laki menikah lebih dari satu, arba' niswan, juga hal yang sudah diijma' oleh para fuqaha bahwa itu adalah boleh. Semua ini adalah atas dasar al-masyaqqah tajlibu taisir, bahwa ini adalah cara memudahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba sehingga hambanya tetap di dalam lingkaran syariah, di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika aturan yang ideal tidak bisa dijalankan karena akan menimbulkan kerugian, kesempitan, kesusahan, maka Islam memberikan solusi syariah yang lain, yaitu berupa kemudahan-kemudahan. Demikian
materi yang kedua yang menjadi awal dari kajian atau muqaddimah dari kaidah al-kubra al-masyaqqah tajlibu taisir, dan kita akan lanjutkan pada pembahasan macam-macam al-masyaqqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.